sampai mutasi keberangkatan jemaah haji berakhir. Biasanya di akhir-akhir, Bapak Ibu sekalian, ada jemaah yang akan bermutasi, misalnya yang tinggal di Jakarta, tapi berangkatnya ingin di Surabaya, ataupun yang ada di Jawa Barat ingin berangkatnya di Kalimantan. Jadi seperti itu. Berikut rincian kloter yang sudah kami bentuk di embarkasi serta asumsi total jamaah dengan 4 orang petugas per kloter. Yang satu, embarkasi Aceh sebanyak 12 kloter, asumsi jamaahnya adalah 4.424. Embarkasi Medan KNO sebanyak 24 kloter dan asumsi 8.422 jemaah. Embarkasi Solo sebanyak 95 kloter dengan asumsi 33.900 jemaah. Embarkasi Balikpapan sebanyak 17 kloter dan asumsi 5.772 jemaah. Embarkasi Makassar sebanyak 41 kloter dan asumsi 15.845 jemaah. Embarkasi Lombok sebanyak 12 kloter dengan asumsi 4.547 jemaah. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sebanyak 62 kloter dan asumsi 24.681 jemaah. Embarkasi Batam sebanyak 27 kloter dengan asumsi 11.873 jemaah. Embarkasi Palembang atau PLM sebanyak 22 kloter dan asumsi 8.165 jemaah. Embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 61 kloter dan asumsi 26.667 jamaah. Embarkasi Kartajati sebanyak 28 kloter dan asumsi 12.410 jamaah. Embarkasi Surabaya sebanyak 98 kloter dengan asumsi 36.906 jamaah. Embarkasi Padang sebanyak 15 kloter dan asumsi 6.309 jamaah, dan embarkasi Banjarmasin sebanyak 13 kloter dengan asumsi 5.482 jamaah. Ya. Untuk pengkloteran yang kami masih berproses itu, memang kami juga untuk tahun ini menyesuaikan dengan ketentuan dan sistem yang berlaku di Saudi. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa banyak melakukan perubahan ketika kloter sudah terbentuk. Tahun ini kita sudah diwanti-wanti bahwa kloter yang sudah terbentuk diupayakan tidak berubah kembali. Nah, sementara di saat yang sama pelunasan dan pemvisaan itu masih beriringan. Jadi ini sangat dinamis dan mudah-mudahan nanti jamaah-jamaah yang sudah di kloter dan keluar visanya tidak lagi ada perubahan jadwal penerbangan mereka. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, sebagai upaya perlindungan terhadap jamaah haji, Kementerian Agama telah melakukan pengadaan asuransi jiwa yang dilaksanakan di e-katalog LPSE Kementerian Agama sehingga bisa diakses oleh semua stakeholders yang berkepentingan, baik dari internal maupun eksternal. Saat ini proses penyediaan asuransi dalam tahap negosiasi dengan pemilih penyedia jasa asuransi pada e-katalog. Adapun biaya premi asuransi yang dibebankan kepada tahun ini adalah sebesar 230.000. Dengan nilai manfaat atau pertanggungjawaban dari asuransi adalah sejumlah BP yang dibayarkan. Dari sekian perusahaan yang masuk, ya, kemudian bersaing, tersisa 3 perusahaan dan nampaknya ketat karena harganya sama semua. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menekan biaya asuransi. Pada pekan lalu Kementerian Agama telah menggelar pelantikan dan pengukuhan petugas penyelenggara ibadah haji PPH embarkasi secara serentak di seluruh titik embarkasi haji di Indonesia. Kegiatan ini juga diiringi dengan pelaksanaan uji coba menu makanan pesawat pengangkut jamaah haji atau meal test yang dilakukan oleh pihak maskapai di masing-masing embarkasi. Seperti operasional haji tahun lalu, layanan fast track tetap dilakukan di 3 bandara, yaitu di embarkasi Jakarta Pondok Gede,
embarkasi Jakarta Bekasi, dan embarkasi Solo. Pihak Saudi sudah meminta pada kita untuk bisa menambah jumlah orang yang mengikuti fast track, tapi tahun ini kami tetapkan melakukan evaluasi dulu terhadap pelaksanaan di 3 embarkasi ini. Di tanah air, keberangkatan jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede, kelompok terbang pertama atau JKG 01 akan menandai momentum dimulainya operasional penjalanan ibadah haji 1446 Hijriah. Jemaah haji kloter JKG 01 ini akan diberangkatkan pada tanggal 2 Mei pukul 00.30. Sebelum diberangkatkan, Kementerian Agama akan menggelar seremonial pelepasan keberangkatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Untuk keberangkatan kloter terakhir, jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dilaksanakan pada tanggal 31 Mei. Jemaah akan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah melaksanakan umrah wajib, jemaah nantinya akan tinggal di hotel untuk persiapan menjelang puncak haji. Perlu kami sampaikan pula bahwa dalam hal keberangkatan dan kepulangan jamaah, sebanyak 36 kloter masih dari gelombang 1 yang diterbangkan oleh maskapai Garuda Indonesia akan pulang ke tanah air melalui Bandara Madinah dikarenakan kekosongan slot penerbangan di Jeddah. Semulanya jemaah haji Indonesia gelombang 1 memiliki rute pemberangkatan melalui Madinah dan rute pemulangan melalui Jeddah. Adapun segala dampak yang timbul akibat kesesuaian jadwal dengan rencana perjalanan haji menjadi tanggung jawab maskapai. Kloter jemaah yang akan mengalami perubahan rute kepulangan di Madinah diantaranya embarkasi Lombok, ya, kloter 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Embarkasi Makassar, kloter 1 sampai dengan 9, kemudian 12, 13, dan 16, serta embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 sampai 28, ya. Jadi itu beberapa embarkasi, jadi terbagi ke beberapa embarkasi, khususnya di 3 embarkasi ini yang kemungkinan masih ada akan kembali dari Madinah. Namun demikian kami terus berkomunikasi dengan GAKA dan mudah-mudahan sambil berjalan kita masih bisa mendapatkan slot seperti tahun lalu, sehingga semakin kecil jumlah embarkasi atau kloter yang diterbangkan dari Madinah kepulangannya. Perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini kami baru melepas petugas gelombang pertama sebanyak 360 untuk bertugas di bandara di Madinah dan Makkah, dan hari ini juga mulai pemanggilan kembali untuk tahap berikutnya yang akan melakukan pelatihan pada tanggal 3 Mei di Asrama Haji di Banten sebagai pelatihannya, dan mungkin sampai seminggu ke depan pemanggilan dari calon-calon petugas yang akan berangkat di gelombang 2 dan 3 akan terus berlangsung, dan mudah-mudahan ini juga bisa berjalan lancar. Demikian pimpinan dan anggota yang kami hormati, mudah-mudahan penyelenggaraan haji tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu hal yang kemudian kami dipesankan oleh, sebelum kami akhiri, satu hal yang kami pesankan oleh pemerintah Saudi, yaitu Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia diminta untuk menyampaikan sosialisasi melalui media secara cukup masif terkait dengan kesadaran untuk tidak menggunakan visa non-haji pada musim haji ini. Jadi mereka sudah mengingatkan kembali kita bahwa saat ini pemerintah Saudi betul-betul serius untuk menjaga jangan sampai banyak orang datang menggunakan visa non-haji di musim haji. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengendalian untuk pelaksanaan haji yang lebih baik. Demikian Ketua dan anggota yang kami muliakan, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya kami